Kajian oleh Galeri Dharma Arjuna Jawa Timur. Keterhubungan Sasmita Petunjuk dari Alam. Bersinergitas aromaterapi dupa wangi dupa sari Kemenyan. Beserta persembahan emas dan mur. Pengetahuan ilmu tentang Nawasanga. 9 dewa juga disebut sebagai Surya Mandala, Surya Majapahit. Simbol dewa penjaga penjuru mata angin yang berada di punjer tengah adalah dewanya Siwa yang dikelilingi 8 dewa lainnya. Membaca dari Sasmita atau disebut petunjuk alam terkait letusan erupsi Gunung Semeru, Mahameru dalam bahasa kuno, disebut sebagai Giri Merusikara. Pada Minggu Wage, tanggal 4 Desember tahun 2022 dan beruntun di tahun sebelumnya tepatnya tanggal 4 Desember tahun 2021 mengalami erupsi berulang. Di tahun ini erupsi tersebut mengarah ke tenggara dan selatan. Membaca dari petunjuk Dewata Nawasanga bahwa di sisi tenggara dijaga oleh Dewa Maheswara dengan pusakanya Dupa dan Urip 8 yaitu Dupa sebagai bagian dari pusaka media doa herba murni. Sebagai perlambangan Mahameru puncak Jonggring Saloka istananya Dewa Siwa atau disebut Eyang Pasopasti titik temu benang merahnya pada posisi punjer pusat tengah. Di pasaran Jawa Kliwon berangka 8 bermakna Orep Wolu Wohing Luhur, yang posisinya juga berada di tengah diartikan bahwa Siwa sebagai perlambangan Siwa Ksatria Wangsa Surya dengan pusakanya disebut Padma yang juga melambangkan bunga teratai tunjung Stana Sang Hyang Widiwasa dalam sumber buku terkait trilogi Siwa. Dan selatan dalam Dewata Nawasanga dijaga oleh Dewa Brahma dengan pusakanya Gada. Spirit daripada semua asma Kinarya Japa. Pohon Gada yang berada di 3 titik pertama rumah kediaman Bung Karno Putra Sang Fajar Istana Gebang. Jalan Sultan Agung Blitar yang sempat tumbang pohonnya 2018 dan sekarang menjadi ukiran indah dalam wujud kentongan robyong dengan khas ukiran kayu kisah Ramayana. Kedua pohon Gada berada di Kebon Raya Bogor dan Kebon Raya Purwodadi Pasuruan. Selisih 4 hari setelahnya tepat Kamis Pon, tanggal 8 Desember tahun 2022. Planet Mars mengalami oposisi mendekati bumi bersamaan pada purnama. Dalam siklusnya butuh 2,13 ton planet Mars mendekati bumi. Data yang tersampaikan di planet Mars terdapat gunung tertinggi di tata surya, yang bernama Gunung Olympus. 3 kali gunung tertinggi di planet bumi yaitu Gunung Everest. Olympus dalam tutur turun-temurun kisah Yunani kuno adalah tempat para dewa Olympus. Titik temu benang merah kedua Sasmita bahwa Orep Wolu Wohing Luhur adalah perwujudan kebangkitan spirit energi cahaya Surya Mandala. Selanjutnya, sumber Alkitab, orang Majus dari 3 raja mempersembahkan ke bayi Yesus raja dari timur berupa kemenyan, emas dan mur. Kemenyan sama dengan incense, hadiah orang Majus adalah frank incense olibanum. Frank sama dengan mulia, murni. Incense sama dengan kemenyan. O sama dengan deal. O sama dengan oil, minyak. Libanum sama dengan putih. Alkitab mencatat bahwa para imam di dalam perjanjian lama sudah menggunakan kemenyan sejak zaman Nabi Musa. Perihal dupa, air dan minyak urapan. Bersabdalah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah yang manis, balsam kulit damar, kulit siput besar, getah pohon galbanum. Rempah-rempah manis dicampur dengan getah damar murni yang wangi dalam jumlah yang sama dan buatlah dupa yang bergaram, murni dan kudus seperti yang dibuat oleh tukang campur rempah-rempah. Gilinglah sebagiannya sampai halus dan taruhlah sedikit daripadanya di depan tabut hukum di dalam kemah pertemuan antara engkau dan aku. Engkau harus memandangnya sebagai maha kudus. Engkau tidak boleh membuat dupa semacam ini untuk pemakaianmu sendiri. Engkau harus menghormatinya sebagai sesuatu yang kudus, yang dikhususkan bagi Tuhan. Kitab Keluaran bab 30 ayat 34-37. Terjemahan Kitab Suci Komunitas Kristiani. Edisi Pastoral Katolik. Penerbit Obor dicetak oleh Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Sumber terkait kemenyan dan emas. Imamat 2:1. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa sajian YHVH, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan di atasnya. Yesaya 60:6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan mansyur. Apabila seseorang membakar kemenyan di depan bayi Yesus, mereka mengidentifikasikan Yesus sebagai titisan dewa. Tentang kemenyan,
Kemenyan disebut sebagai sandi password, yang menginduksi tubuhmu untuk membangun kepekaan melalui pengaktifan hormon dari kelenjar tubuhmu. Kemenyan adalah stimulan paling efektif bagi pineal. Apa yang terjadi saat pinealmu lebih berfungsi aktif? Kepekaan meningkat. Istilah mudahnya apa yang disebut mata ketiga optimal. Dalam kondisi seperti itu maka apapun yang lembut mudah terlihat terdeteksi oleh inderamu. Di situ letak salah kaprah sebagian besar orang. Bukan aroma kemenyan yang memanggil makhluk halus. Tapi makhluk halus memang berada dimanapun kamu berada dan dengan kepekaanmu secara tiba-tiba, kamu bisa mendeteksi apapun yang tidak terdeteksi sebelumnya. Jadi jika aroma kemenyan membuatmu mendeteksi sesuatu, itu artinya kepekaanmu bangkit sesaat. Karena stimulan yang kuat terhadap pinealmu. Dan itu secara umum bersifat temporer. Itu sebabnya dalam ritual leluhurmu kemenyan adalah substansi yang umum digunakan karena itu stimulan paling efektif untuk menginduksi semua orang agar mereka mampu membuktikan sendiri apa yang sebelumnya tidak terdeteksi sempurna oleh indera mereka. Tujuan penggunaan kemenyan bukan untuk melihat makhluk halus, tapi melihat segalanya dari kehalusan. Akar selalu ada dalam partikel terkecil. Begitu juga pola matriks adalah kehalusan. Keterhubungan Mur dan Kitab Mazmur. Salah satu Mazmur yang paling terkenal adalah Mazmur 23, yang menggambarkan Tuhan seperti gembala yang setia di dalam pemeliharaannya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.